Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui tata cara sholat kalau tidak ada ilmunya? Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa kalau tidak ada ilmunya? Maka kewajiban menuntut ilmu ini sebenarnya sudah jelas sekali wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih Allah berikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan syariat Islam sekuat tenaga kita. Di mana godaan duniawi sekeliling kita menjadi hambatan untuk menjalankan syariat Islam itu sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk mampu melaksanakan syariat-syariat yang sudah Allah perintahkan yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilazim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para majelis guru yang kami hormati, keutamaan menuntut ilmu, kewajiban menuntut ilmu dan berdakwah. Dimulai dari yang pertama tentang menuntut ilmu, yang mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Artinya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib ain, fardu ain. Fardu ain itu sendiri apabila kita tinggalkan dosanya untuk kita, dan apabila kita kerjakan pahalanya. Seperti apakah fardu ain itu? Kalau kita lihat pahala fardu ain dan pahala sunnah, kalau kita jadikan sebagai perbandingan, umpamanya kita dikasih orang sedekah sebuah apel, buah apel saja kena beri dikasih orang ke kita, itulah ibarat pahala sunnah. Pahala mengerjakan yang sunnah kayak mendapatkan buah apel saja. Sementara pahala mengerjakan yang wajib ain itu seperti mendapatkan buah apel, batangnya serta tempat tumbuhnya. Nah, inilah pokok. Maka menuntut ilmu yang wajib itu merupakan pokoknya dari seluruh apa yang kita amalkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui tata cara sholat kalau tidak ada ilmunya? Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa kalau tidak ada ilmunya? Maka kewajiban menuntut ilmu ini sebenarnya sudah jelas sekali wajibnya. Yang selanjutnya tentang ilmu, orang yang menuntut ilmu merupakan orang yang menerima warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan emas, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan permata, tetapi mereka mewariskan ilmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mengajarkan ilmu di masjid. Tiba-tiba Mu'az bin Jabal keluar dari masjid itu. Pergilah dia ke pasar melihat orang yang sedang berjualan, mencari harta, mencari uang pastinya kalau di pasar.
Dia berteriak memanggil orang-orang pasar, wahai orang-orang yang berjualan, ahli pasar, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian bersusah payah mencari harta untuk kalian wariskan. Kira-kira seperti itu maknanya. Sementara di masjid Nabi Muhammad SAW sedang bagi-bagi warisan. Apa kemudian yang dilihat orang pasar itu? Heran orang-orang pasar, bertanya-tanya, penasaran tentang apa yang disampaikan Muaz. Kemudian orang-orang pasar itu bertanya kepada Muaz, betullah nih Muaz, kira-kira seperti itulah. Kita maknawiyahnya, bukan secara harfiahnya maknanya saya. Betullah kau Muaz. Iya betul, Nabi sedang bagi-bagi warisan itu. Apa kemudian yang dilakukan orang pasar? Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid, ingin mendapat pula mereka warisan dari Nabi. Setelah sampai di masjid, apa kemudian yang mereka lihat? Nabi bersama sahabat bukannya bagi-bagi harta perang, harta rampasan perang, bukan itu yang dibagi-bagi Nabi, bukan pula harta yang dia dapatkan dari Khadijah, enggak. Melainkan Nabi di situ sedang mengajarkan ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka orang-orang pasar tadi dengan geramnya kembalilah mereka ke Muaz bin Jabal yang berada di pasar sana menunggu mereka. Pulang orang pasar itu menemui Muaz. Wahai Muaz, engkau telah berbohong, engkau telah membohongi kami. Kamu bilang Nabi Muhammad sedang bagi-bagi warisan. Sementara kami melihat Nabi Muhammad bersama para sahabatnya di situ sedang belajar, mengajarkan ilmu. Apa kata Muaz? Wahai orang-orang pasar, ketahuilah bahwa Nabi itu tidak mewariskan uang. Warisan Nabi itu adalah ilmu. Apalagi yang kita cari kan itu. Dan kita lihat pula kisah Nabi sebelumnya. Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Nabi yang paling kaya Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Apa yang Allah pilihkan kepada Nabi Daud alaihissalam? Allah pilihkan baginya, kamu pilih harta atau ilmu. Kemudian yang dipilih adalah ilmu, bukan harta. Akhirnya apa kemudian yang terjadi? Jadilah dia raja paling besar semenjak adanya sejarah kerajaan di bumi. Hanya Allah Maharaja, tapi manusia yang pernah menjadi sehebat itu raja adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai jin, para jin, hewan semuanya tunduk di atas perintahnya. Saking hebatnya ilmu Nabi Sulaiman, harta dunia semua ikut kepada orang-orang menuntut ilmu. Satu, itu yang pertama. Selanjutnya masih tentang ilmu. Orang yang menuntut ilmu ada pendindingnya dari dosa yang tidak dia ketahui. Kan tidak tahu. Sering kita mendengar orang, apakah berdosa begini Ustaz? Dikasih tahu berdosa. Kan tidak tahu Ustaz. Iya, tidak tahu maka tidak berdosa bagi orang yang menuntut ilmu. Setelah dia tahu dia tinggalin, maka yang lama itu enggak berdosa. Tetapi perkataan seperti itu, berdosa enggak saya minum khamar Ustaz? Saya kan enggak tahu itu dosa. Tapi dia enggak mencari tahu tuh, enggak dicari tahunya kok dosa, enggak dicari tahunya itu adalah haram dalam Islam. Tapi dia bilang terus saya enggak tahu ini haram, tapi dia enggak belajar, dia akan berdosa selamanya. Tapi orang yang menuntut ilmu, sebelumnya dia enggak tahu, betul-betul enggak tahu, dia enggak ada belajar, minum khamar dia enggak tahu itu haram. Setelah dia masuk ke dalam pembelajaran, dia belajar Islam, dia belajar ilmu, dia tahu itu haram dalam Islam dan dia tinggalkan, tak pernah dia lagi minum. Allah ampunkan. Itu yang boleh kita mengatakan, kan tidak tahu. Itu yang sering kita dengarkan. Kalau tahu enggak dosa Ustaz katanya. Itulah yang enggak dosa itu. Enggak tahu dosa itu orang yang menuntut ilmu, dan setelah dia tahu ilmunya, yang tidak tahu dulu Allah ampuni dosanya. Itu. Selanjutnya tentang dakwah, singkat saja. Kalau ilmu itu wajib, tentu menyampaikan ilmu juga lebih wajib.
Gak mungkin bisa orang berilmu kalau tidak ada yang menyampaikan. Yang menyampaikan ilmu itu ada manusia, ada malaikat, ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Segolongan manusia seperti saya dan kita di sini belum tentu dan belum mungkin di saat sekarang ini langsung mendapat wahyu dari malaikat Jibril ataupun musyahadah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya dosa kita. Maka yang harus kita cari ilmu itu di tempat-tempat orang berdakwah, ataupun apabila kita mengetahui ilmu dan ada orang yang patut untuk didakwahi, dikasih tahu tentang ilmu agar dia tidak tersesat, maka kitalah yang harus menyampaikan itu. Karena dakwah itu wajib. Ilmu, menuntut ilmu wajib. Di atas menuntut ilmu itu ada lagi kewajiban. Apabila kita sudah menuntut ilmu, ada lagi kewajiban setelah itu, menyampaikan ilmu. Bersusun dua kewajiban bagi seorang yang menuntut ilmu itu. Ada kewajibannya dalam menuntut ilmu terus, ada pula kewajibannya untuk menyampaikan ilmu itu sendiri. Karena dakwah itu hukumnya wajib. Karena menuntut ilmu wajib. Dan kedua ini adalah berkaitan terus, nggak bisa terpisah. Antara ilmu dan dakwah itu dua hal yang tak bisa terpisahkan. Bolehkah saya menuntut ilmu saja tanpa mendakwahkannya? Boleh. Akan tetapi nanti Allah pertanyakan, sudahkah kamu bersyukur dengan apa yang kuberikan? Tanda bersyukur itu kan bertambah nikmat Allah. Ilmu yang kita bagikan itu bertambah. Ilmu yang kita makan sendiri namanya tidak bertambah. Nah itu dia. Para nabi itu Allah kasih ilmu. Mereka bertugas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dakwah merupakan hal yang wajib kita sampaikan, dan kita juga wajib cinta terhadap kegiatan-kegiatan dakwah dimanapun yang berada. Tak mampu kita berdakwah, kita support orang-orang yang berada di jalan dakwah. Gimana cara mensupport orang yang berada di jalan dakwah? Jadilah kita bagian pendengar minimal. Kalau tak sanggup jadi pendengar, jadilah kita donatur. Jadilah kita orang yang tidak menghambat atau menghalang-halangi jalan dakwah itu. Nah, mungkin itu sedikit pengantar tentang materi kita malam ini, Ustaz. Lebih enaknya kita saling berbagi. Ustaz Fikri, Ustaz Mukhlisin dan uminya, kami harapkan membagikan pengetahuan dan apa yang sudah dipahami tentang dakwah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.